Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kita kali ini akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang masalah benda-benda najis. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari syarat salat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muskirin ma'i'in, wa muskirin, dan sesuatu yang memabukkan, ma'i'in, yang cair. Sesuatu yang memabukkan dan itu cair, maka termasuk benda najis. Sehingga apabila ada orang yang sholat, salah satu dari pakaian, tempat, dan badannya terkena benda cair yang memabukkan ini, maka sholatnya menjadi tidak sah. Perlu diketahui bahwa batasan muskirin ini adalah yang ma'i'in, yang cair. Sehingga apabila ada benda memabukkan tapi tidak cair, artinya padat, ya, seperti opium dan lain sebagainya, itu tidak dihukumi najis. Karena tidak dihukumi najis, maka seseorang yang sholat membawa benda padat yang memabukkan tadi, maka sholatnya tidak menjadi batal. Sholatnya tetap dihukumi sah. Ya, ini karena batasannya adalah memabukkan dan benda itu adalah benda cair. Wa kalbin, dan anjing, wa khinzirin, dan babi. Anjing dan babi ini hukumnya najis, dan nyaris seluruh umat Islam di dunia ini yang awam pun tahu bahwa anjing dan babi itu hukumnya najis. Ya, ini semuanya orang Islam tahu bahwa ini anjing dan babi adalah najis. Andai kata ada orang bertanya, mengapa Allah menciptakan anjing dan babi dan itu hukumnya najis? Apa kira-kira yang diinginkan oleh Allah? Jawabannya adalah kita umat Islam hanya diwajibkan taat terhadap aturan agama. Agama menetapkan najis, ya kita ikut mengatakan itu najis. Dan kita jauhi. Kenapa? Karena agama melarang kita bersentuhan dengan hewan-hewan tersebut. Ya, mengapa itu najis? Ya, yang tahu rahasianya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya wajib untuk mengikuti dan taat terhadap aturan tersebut. Ya. Anjing dan babi itu seluruh tubuhnya itu najis. Ya, bulunya, ya dagingnya, ya darahnya, ya tulangnya, ya air liurnya, ya kotorannya, semuanya najis. Ya, karena itulah orang yang sholat tidak boleh bersentuhan dengan anjing dan babi tersebut. Bagaimana dengan anak persilangan antara anjing dan babi? Misalnya ada anjing melakukan hubungan badan dengan babi, ya, kemudian lahirlah anak dari hasil perselingkuhan antara anjing dan babi tersebut. Ya. Anaknya ini dihukumi najis, ya. Baik bentuknya ikut anjing atau bentuknya ikut babinya, sama, tetap dihukumi najis. Bahkan meskipun bentuk anak yang lahir dari persilangan antara anjing dan babi ini bentuknya hewan suci, misalnya bentuknya seperti kambing misalnya, ya tetap dihukumi najis. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana andai kata ada anjing melakukan hubungan badan dengan kambing, hewan yang suci, atau babi melakukan hubungan badan dengan kambing? Anak kambing yang jelas-jelas dilahirkan dari anjing atau babi tersebut, apakah ikut kepada anjing yang hukumnya suci, ataukah dihukumi najis ikut kepada anjing atau babi tersebut? Ya, di dalam kitab fikih, jika jelas memang hanya berhubungan badan dengan anjing atau babi, maka anaknya juga dihukumi najis. Ya, kalau jelas begitu, tapi kalau tidak jelas, ya tidak bisa kita menetapkan itu dihukumi najis. Misalnya sewaktu-waktu anjing dan babi berhubungan badan dengan kambing, tapi suatu ketika juga kambing itu kadang-kadang berhubungan badan dengan sesama kambing. Nah, ini tidak tahakkuk, tidak jelas. Nah, kalau tidak tahakkuk seperti ini, tidak bisa dihukumi najisnya, kecuali ada keyakinan yang mengantarkan kita bahwa
anak yang lahir dari kambing itu benar-benar dari anjing atau babi. Contohnya misalnya yang lahir ternyata berbentuk anjing atau babi, ya, maka kita hukumi najis. Ya. Tapi ini kasusnya ketika anjing atau babi tersebut melakukan hubungan badan dengan kambing, dan kambing di samping berhubungan badan dengan anjing dan babi juga melakukan dengan sesama kambing. Lahirnya kok ternyata keluar anak yang bentuknya sama seperti anjing dan sama seperti babi, maka kita hukumi itu najis. Karena bentuk tadi mengantarkan keyakinan bahwa sebenarnya yang jadi ini adalah hasil hubungannya dengan anjing atau babi, bukan dengan sesama kambing tersebut. Ya. Namun, ya, ulat yang muncul atau yang timbul dari bangkai anjing dan babi itu dihukumi suci. Artinya yang dimaksud dengan suci, andai kata kita bersihkan ya dengan 7 kali siraman salah satu dicampur dengan debu, maka dut atau ulat tersebut ya, dihukumi suci lagi. Ya. Bagaimana dengan Baitul Ankabut? Ya. Baitul Ankabut itu rumahnya laba-laba. Rumah laba-laba itu kan keluar dari duburnya laba-laba. Ya. Ini dihukumi suci ataukah dihukumi najis? Ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada ulama yang menghukumi bahwa rumah laba-laba ya, itu adalah najis. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa rumah laba-laba itu dihukumi suci. Ya, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab Syafi'i ini ya. Masih dalam lingkaran madhab Syafi'i berpendapat bahwa jaring laba-laba atau rumah laba-laba ada yang mengatakan suci dan ada yang mengatakan najisnya. Bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita adalah mengambil yang ikhtiyat. Artinya andai kata mudah untuk menghilangkan atau menghindar dari rumah laba-laba tersebut, ya kita mengambil bahwa itu adalah bagian dari najis. Namun bila ada seseorang yang hidupnya, pekerjaannya, aktivitasnya sulit menghindar dari rumah laba-laba, artinya dia mudah sekali untuk bersentuhan dengan rumah laba-laba ini, maka lebih baik mengambil pendapat yang mengatakan bahwa rumah laba-laba itu suci. Ya, sebenarnya walaupun tidak kondisi seperti ini pun kita bebas memilih salah satunya ya. Boleh memilih pendapat ulama yang mengatakan suci atau memilih pendapat ulama yang mengatakan itu najis. Ini adalah pengajian malam Selasa kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, bisa diamalkan bersama-sama, dan kita selalu mendapatkan pertolongan dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pada pengajian berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.